Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Muhammad Khairul Huda, mahasiswa PJJ/PAI Yayan Syekh Nurjati kelas A13 dalam memenuhi tugas ujian akhir semester pengantar teknologi informasi. Di sini kami akan menyampaikan pengalaman kami selama menjadi mahasiswa PJJ/PAI. Ini ada foto berawal dari pendaftaran. Waktu itu kita mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi, yang mana seleksi tersebut itu gampang-gampang susah sebenarnya. Kalau tidak mempunyai keinginan yang kuat, mungkin berhenti di pendaftaran awal, karena ketika kita mendaftarkan di PJJ/PAI ini, kita mengurus beberapa berkas, yang mana berkas tersebut perlu ada persetujuan termasuk persetujuan dari kepala madrasah kami. Nah, ini kita sudah masuk di aplikasi untuk seleksi mahasiswa PJJ/PAI pada waktu itu. Setelah kami melewati proses seleksi, akhirnya ada pengumuman bahwasanya kami diterima sebagai mahasiswa PJJ/PAI. Setelah itu ada namanya orientasi mahasiswa baru dan matrikulasi PJJ/PAI Yayan Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2022 waktu itu. Di sana kami bertatap maya bersama teman-teman yang baru, kurang lebih ada 2000 peserta waktu itu, didampingi oleh Pak Slamet dan Pak Ali sebagai kajur, dan beberapa staf kampus yang menerima dan memberikan sosialisasi untuk menjadi mahasiswa PJJ/PAI itu harus apa saja yang harus dilakukan. Jadi sebenarnya menjadi mahasiswa PJJ/PAI itu dikatakan mudah juga mudah, dikatakan sulit bisa jadi sulit. Kembali ke pribadi masing-masing. Kalau mengingat-ingat dari awal kami yang asing dengan perihal Zoom, meskipun Zoom itu sudah dikenalkan sejak masa-masa COVID, kan, tapi masih aneh bagi kami. Setelah mengikuti perkuliahan PJJ/PAI ini, kita sering berkutat atau kita sering menggunakan Zoom atau Google Meet untuk melaksanakan perkuliahan ini. Sebenarnya tidak setiap pertemuan kita melaksanakan tatap maya. Jadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Kajur, Pak Ali, bahwasanya masa perkuliahan kita itu hanya 4 kali tatap maya. Selebihnya adalah asinkronus atau tugas dan diskusi yang kita akses melalui portal akademik. Nah, di sini kita akan melihat bahwasanya penampakan portal akademik ketika kita sudah masuk. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya ketika sudah masuk portal ini ada batas waktu tertentunya. Ketika sudah tidak kita akses dan masih terbuka, nanti portal itu akan otomatis tertutup sendiri. Ada peringatan seperti ini biasanya. Nah, ini ada gambar bahwasanya kalau kita sudah membuka tapi tidak kita apa-apain, akhirnya portalnya tertutup dengan sendirinya. Ya, suka duka untuk menjalani menjadi mahasiswa PJJ/PAI sebenarnya banyak sukanya. Ya, lebih memudahkan kita untuk belajar. Bahkan ketika saya membuat tugas itu pun kadang di warung kopi ya, bersama teman, minta bantuan teman untuk
menjadi partner saya, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh bahwasanya saya membuat tugas di warung kopi. Bahkan ketika saya berkegiatan di sekolahan, di madrasah, yaitu ketika saya ikut kegiatan kepramukaan, latihan pramuka, itu pun saya juga sempatkan untuk membuat konten, bahwasanya konten tersebut adalah konten yang nantinya akan kita kumpulkan menjadi tugas di portal akademik. Ya begitu. Kalau biasanya mahasiswa, mungkin ya kalau mahasiswa di yang offline, yang ketemu dengan dosennya setiap hari, itu tugasnya mungkin membuat makalah lalu dipresentasikan di hadapan teman-temannya. Kalau kita sebagai mahasiswa PJJPAI ini, kita membuat tugas lalu kita upload, sehingga nanti dosen kita menyaksikan atau menilai dari tugas kita sendiri. Begitupun juga ketika kita presentasi. Nah, ini tantangannya. Ketika presentasi, kalau kita berhadapan langsung dengan teman-teman, mungkin lebih bisa berinteraksi langsung. Maksudnya ketika kita berbicara, menyampaikan, mungkin akan ada interaksi langsung dari teman-teman peserta yang mendengarkan presentasi kita. Akan tetapi beda rasanya ketika kita presentasi di ruang Zoom atau di portal Zoom ataupun Google Meet. Kadang ini seakan-akan didengarkan atau tidak. Meskipun begitu, saya yakin bahwasanya teman-teman itu mendengarkan. Buktinya di akhir-akhir sesi teman-teman mesti menyampaikan pendapat dan menanyakan pertanyaan dari apa yang sudah kami sampaikan. Jadi jangan berpikir bahwasanya kalau PJJPAI ini enak-enakan saja, mudah, semuanya mudah. Memang semuanya mudah, tapi juga ada susahnya. Nah, susahnya juga ketika kita membuat makalah ataupun tugas yang mana di sana membutuhkan referensi. Nah, kita juga dituntut untuk berkenalan dengan Google Scholar, yang mana di sana ada referensi-referensi yang bisa kita gunakan untuk menambah referensi di dalam makalah atau tugas kita. Tuh, teman-teman. Di PJJPAI sendiri tidak hanya kuliah saja. Pada umumnya mungkin ada namanya ada juga seminar. Bahkan kemarin teman-teman membuat seminar internasional. Ya, sebagaimana kampus pada umumnya, seminar-seminar juga diselenggarakan di PJJPAI ini. Tidak hanya melalui online juga. Pak Kajur itu sangat sayang kepada kami sebagai mahasiswanya. Buktinya Pak Kajur sendiri sering turun gunung ya, sering turun gunung untuk menyapa para mahasiswanya. Kemarin di Jawa Barat, di Jawa Tengah, dan di Jawa Timur. Nah, kemarin ketika ada pertemuan di Jawa Timur, di Lamongan, pada tepatnya di Lamongan, kami ikut menghadiri. Nah, ini kami mempunyai kesempatan untuk berfoto bersama dengan Pak Kajur. Dan ini juga ada teman namanya Pak Sultan ya. Ini saya berfoto dengan beliau. Waktu itu beliau berangkat dari Bondowoso. Kita berjumpa di Lamongan dan kita sempat berfoto bersama. Meskipun teman melalui online, tapi kita juga bisa bertemu offline. Ya begitu. Dan saya sangat salut dan bangga sekali kuliah di PJJPAI ini, karena memang staff-staffnya itu Masya Allah memperjuangkan kami ini untuk bagaimana caranya kami ini untuk kuliah, dan bagaimana caranya kami ini tetap belajar dan berusaha untuk menjadi seorang sarjana pendidikan agama Islam. Buktinya apa? Ya ini, termasuk Pak Ali sebagai Kajur didampingi oleh Pak Slamet dan staf untuk turun gunung menghampiri kami sebagai mahasiswanya. Padahal kami sendiri sebagai mahasiswa belum pernah main ke kampus. Ya, semoga nantinya kami mempunyai waktu untuk mengunjungi kampus. Mungkin ketika besok wisuda, mungkin mempunyai kesempatan, waktu, dan tenaga, mungkin kesehatan juga.
kita bisa berjumpa bersama di kampus tercinta, kampus sekarang menjadi Win Cyber ya, Syekh Nurjati. Alhamdulillah banyak sebenarnya yang dapat ingin kami sampaikan, cuman waktu yang terbatas yang membatasi kita, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.